Halo Sobat JKN, kembali lagi bersama kami di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham. Nah, di sini kita sudah kedatangan narasumber dari bagiannya tersendiri ya, keuangan tentunya. Ada Saudari Erin. Halo, terima kasih sudah datang ke podcast kami, podcast Paham JKN ini ya Kak. Betul. Sebelumnya Kak Erin ini dipanggilnya siapa? Oke, kita kenalan dulu ya. Atau Mbak atau siapa nih? Tak kenal maka tak sayang gitu kan. Kita benar kenalan dulu sama sekali. Sobat JKN. Kayaknya ini kan pertama kali saya ya. Oh iya nih, iya Kak Erin ini pertama kali podcast diundang podcast ya. Kita kenalan lagi. Oke. Perkenalkan, saya Erin, Erina Mitipiana, biasanya dipanggil Erin sih. Saya dari bagian PKP, khususnya di telecollecting atau penagihan gitu. Jadi kalau misalkan selama kita podcast, kita panggil aja kakak ya, karena saya masih muda gitu. Masih muda, seumuran lah ya kita. Seumuran sih, 17 tahun kurang ya. Benar sekali. Oke, tadi Kak Erin ini merupakan bagian telecollecting di BPJS Kesehatan Karawang ini ya. Betul. Baik. Nah, berarti kan tadi saya sudah mereminder bahwa sekarang sudah mau tenggat waktunya mau mendekati jatuh tempo untuk pembayaran BPJS Kesehatan setiap bulannya. Nah, boleh mereminder ulang nggak tanggal berapa sih untuk penagihan iuran BPJS Kesehatan ini? Biasanya untuk tagihan iuran ini akan tertagih sejak awal bulan ya. Okay. Memang akan tetap bisa membayar hingga sebelum tanggal 28. Tapi saya mengingatkan lagi sih buat peserta JKN untuk membayar di awal bulan untuk menghindari adanya tunggakan gitu. Biasanya kan kalau udah pertengahan ini kan kita udah kayak pembagian uang sana sini, akhirnya lupa ya untuk pembayaran di BPJS Kesehatan. Jadi makanya saya bilang ini dari awal bulan tanggal 1 sampai tanggal 10 aja untuk menghindari tunggakan tersebut. Tapi sebenarnya masih bisa dibayar sih sampai tanggal 25 gitu. Oke, berarti menjadi tunggakan itu setelah tanggal 25 atau berakhirnya bulan aja sih. Oke. Setiap perpindahan awal bulan itu sudah mulai tertagih di bulan yang lainnya lagi. Oke. Nah, tadi kan berarti banyak nih Sobat JKN yang istilahnya lupa untuk membayar tagihan BPJS Kesehatan. Padahal tagihan BPJS Kesehatan ini dibilang mahal enggak ya Kak? Setiap bulannya ya istilahnya gimana kelasnya ya Kak? Betul. Kalau mahal itu kan relatif ya. Cuman untuk ini ya lumayan lah gitu untuk kita dalam asuransi kesehatan sangat worth it lah ya. Nah, ini kan jadi problem yang banyak sekali ya dirasakan oleh peserta JKN, di mana peserta ini lupa untuk membayar. Nah, kami ini menyarankan ada auto debit namanya. Oke. Nah, berarti ada solusi untuk Sobat JKN. Bagaimana apabila Sobat JKN ini lupa dengan cara auto debit. Pengaktifan auto debit. Betul. Di sini juga saya mau nanya nih, bagaimana sih cara mendaftarkan auto debit ini, begitu Kak? Boleh dijelaskan kepada Sobat JKN bagaimana? Sebelum saya kasih tahu caranya nih, saya jelaskan dulu. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang nggak tahu auto debit ini apa sih gitu kan. Bener. Auto debit ini di mana sistem pembayaran yang akan secara otomatis memotong saldo yang ada di rekening kita gitu. Untuk caranya tersendiri ini kan terkait bisa dengan bank ataupun non bank ya. Untuk caranya kalau di BPJS Kesehatan ini sendiri kami kan ada aplikasi yang namanya Mobile JKN, di mana setiap perubahan data ataupun auto debit, kemudian ada pendaftaran rehab, ini kan semua ada di Mobile JKN. Nah, auto debit ini juga kan berarti ada di JKN ya. Nah, bagi teman-teman yang mau untuk mengaktifkan auto debit ini kan ada dua tipe nih, ada peserta baru, ada juga peserta yang memang sudah punya akun Mobile JKN sebelumnya. Yang membedakan di sini hanya pada saat pendaftarannya aja. Untuk yang baru
mempunyai akun mobile Iya. JKN, ini teman-teman kan bisa mengisi dulu data-data nih untuk membuat akunnya. Oke. Biasanya kalau untuk peserta baru begitu terdaftar selesai nih akan muncul untuk mengauto debit. Nah, teman-teman bisa mengklik aja menu yang di auto debit itu. Nanti akan otomatis di sana akan diarahkan untuk memilih rekening. Bapak Ibu bisa memilih rekening yang bank ataupun yang non bank seperti itu. Oke. Lalu untuk yang biasa yang biasa itu yang sudah ada mobile JKN sebelumnya, Ya. tiba-tiba nih berubah pikiran pengen auto debit. Iya, biar nggak lupa. Bisa teman-teman ke menu lainnya. Di bawah itu kan ada tuh setelah banyak menu, kemudian di paling Iya. akhir ada menu lainnya. Bisa diklik aja, nanti di sana ada fitur namanya pendaftaran auto debit. Oke. Nanti untuk alurnya tersendiri nih kurang lebih sama ya. Iya. Akan diarahkan ke pemilihan rekening mau bank ataupun non bank, kemudian nanti akan memasukkan nomor telepon. Nomor telepon nih kita highlight harus sama nomor telepon yang dimasukkan dengan nomor telepon yang ada di rekening ini harus sama. Karena apa? Karena pada saat pendaftaran auto debit ini Iya. akan ada nomor OTP untuk verifikasi, Kak, Oke. gitu. Jadi kalau misalkan nggak sama pada saat proses pendaftaran ini nggak akan ada masuk OTP. Jadi nggak akan selesai benar. juga auto debitnya, gitu. Oke. Berarti nggak usah jauh-jauh dong, Kak, ke kantor cabang. Iya, itu untuk yang lewat mobile JKN. Iya. Ada sih sebenarnya banyak caranya. Bagaimana sih, Kak, caranya selain di mobile JKN? Nih teman-teman kalau misalkan aduh aku pusing banget gitu ya kayak Iya. mobile JKN aku nggak ngerti lah gitu. Iya. Misalkan saya mau auto debitnya bank aja gitu. Oke. Teman-teman punya banknya apa nih? Banknya ada BNI bisa, BRI bisa, Oke. BTN, pokoknya bank-bank ini ada ya. Teman-teman kalau misalkan pusing nih atau pilihan banknya nggak ada di mobile JKN, Iya. bisa langsung mendatangi bank kantor cabang terdekatnya. Nanti bisa ke sana ditanyakan saya mau auto debit, nanti bisa diarahkan dari petugas banknya tersendiri gitu. Oke, berarti ada banyak nggak sih, Kak, kanal pembayaran untuk auto debit ini? Ya, banyak tentunya. Ini kan untuk kanal pembayaran kita bagi-bagi ya. Tadi Oke. seperti yang saya bilang ada dari bank, Iya. ada non-bank, kemudian non-bank itu kan bisa ada kayak Cashier. Shopee Pay, e-commerce gitu-gitu lah ya. Nah, untuk yang bank ini bisa bank apa aja ya. Tapi kalau misalkan yang ada di mobile JKN ini nggak banyak kebetulan. Kita memang masih belum banyak di mobile JKN ya. Iya. Ada contohnya kalau misalkan yang di mobile JKN ada bank BCA, BRI, BTN dan Mandiri. Tapi kalau misalkan untuk yang langsung mengunjungi bank ini Iya. semua bank bisa. Nah, Oke. kemudian untuk e-commerce tersendiri teman-teman pasti udah punya lah e-wallet ya. Oke, Dana. Zaman sekarang gitu kan bisa Banyak. Dana, Shopee OVO, Pay. Shopee Pay itu kan, GoPay juga bisa. Tuh. Oke. Gimana gak mudah coba? Bener banget, tinggal ngisi saldo, otomatis nanti Akan terpotong. terpotong. Jadi nggak akan ada tunggakan gitu. Iya, benar sekali. Nah, tadi kan sudah dijelasin nih bagaimana caranya, bagaimana cara daftarnya. Ada syarat khususnya nggak, Kak? Atau ketentuan untuk daftar auto debit ini? Syarat khususnya gak ada sih. Oke. Karena teman-teman nih yang nggak punya rekening, terus juga yang nggak punya e-wallet atau e-commerce, teman-teman bisa tahu daftar langsung di mobile JKN. Biasanya diarahkan nih selain bank sama non bank yang e-commerce ini ada juga kanal layanan lainnya, kayak contohnya Isaku atau FinPay. Jadi bisa langsung bikin loh di tempat pada saat itu. Oke, berarti sudah mudah sekali. Betul, itu. Nggak ada susah-susah buat Sobat JKN. Bagaimana sih caranya mengaktifkan auto debit atau bagaimana? Nah, tadi kan sudah memberitahu bagaimana cara mengaktifkannya, di mana kanal pembayarannya, dan banyak nih Sobat JKN yang bagaimana sih, Kak, saya yang tadinya auto debit tiba-tiba saya nggak mau auto debit lagi nih, bisa nggak, Kak? Untuk penonaktifan berarti ya, Kak ya? Iya, benar. Untuk penonaktifan ini, untuk saat ini ya, ini Iya. tidak semuanya bisa dinonaktifkan. Peserta yang bisa menonaktifkan auto debit itu ada beberapa syarat. Mohon maaf sebelumnya ya.
Syaratnya yang pertama ini peserta berubah segmen. Yang tadinya mandiri atau yang bayar iuran sendiri berpindah segmen ke tanggungan perusahaan atau yang bantuan pemerintah. Itu yang bisa dinonaktifkan auto debit. Kemudian syarat yang kedua ini peserta, mohon maaf sebelumnya dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa dinonaktifkan, tapi tetap harus ada laporan dulu ke kantor BPJS Kesehatan untuk diurus penonaktifan kepesertaannya juga ya. Kemudian yang ketiga ini di mana peserta berada di luar negeri minimum 6 bulan. Setelah berada di luar negeri minimum 6 bulan secara berturut-turut. Ingat, secara berturut-turut gitu. Jadi harus 6 bulan full baru setelahnya bisa dinonaktifkan gitu. Nah, selanjutnya saya mau tanya, kalau misalnya Sobat JKN ini mau mendaftarkan auto debit tapi tidak satu kakak, hanya 1 orang 2 orang saja, bisa nggak Kak? Atau harus 1 kakak? Untuk sistem auto debit ini kan kita mengambil datanya ini dari data BPJS Kesehatan ya. Nah, data BPJS Kesehatan ini kan istilahnya ngeling tuh apa ya? Sistem tersistem gitu lah kepada Dukcapil yaitu kakak. Nah, berarti kan kalau misalkan satu di auto debit ini kan otomatis akan terakumulasi dalam 1 kakak ini, kecuali kalau memang dalam misalkan contohnya ya Kak, dalam 1 kakak ada 4 jiwa. Ternyata anak pertamanya ini sudah bekerja. Nah, otomatis sisa tinggal 3 jiwa kan. Karena 1 orang yang sudah perusahaan berarti tidak 1 rangkaian kakak, bukan tidak 1 rangkaian kakak ya, tidak 1 rangkaian di BPJS Kesehatan, maka yang akan terauto debit yang 3 aja gitu. Tapi kalau semuanya mandiri dalam 1 rangkaian kakak di Mobile JKN ini sudah dipastikan akan terakumulasi 4-4-nya gitu. Nah Kak, aku juga mau nanya nih, apabila kalau semisal apa tuh? Ini kan udah didaftarkan auto debit, tiba-tiba di rekeningnya ataupun di e-walletnya nggak ada saldo, gimana tuh Kak? Udah jelas ya, itu nggak akan tertarik saldonya karena 0 gitu, tidak mencukupi dari total tagihannya, itu nggak akan tertarik saldonya. Nah, makanya oleh karena itu buat teman-teman peserta JKN nih yang sudah auto debit dipastikan saldonya ada gitu. Karena kalau nanti saldonya 0 tetap akan ada tunggakan. Karena kan nggak terbayar ya. Benar, tidak terbayar. Mungkin Sobat JKN-nya lupa, tiba-tiba 2 bulan kemudian baru ada saldo, tiba-tiba tertariknya banyak ya Kak. Pasti Sobat JKN juga terheran-heran dong, kaget kan. Kok tiba-tiba tagihan saya jadi banyak, padahal sebelumnya kurang saldonya, benar nggak? Begitu. Berarti Sobat JKN juga harus dipastikan kembali ya, saldonya cukup gitu ya, atau lebih lah ya. Kalau saran saya sih begitu gajian ya, langsung dibagi deh gitu. Misalkan kebutuhan untuk BPJS langsung dipisahkan gitu. Biar nanti Sobat JKN tenang gitu, nggak usah repot-repot untuk membayar tunggakan, apalagi kalau udah nunggak kan agak ribet ya, karena kita harus bayar denda layanan. Makanya teman-teman jangan sampai nunggak gitu. Benar sekali. Buat teman-teman jangan lupa, apabila teman-teman mungkin lupa akan pembayaran BPJS, mungkin cara solusinya untuk mendaftarkan auto debit ini ya Kak. Dengan cara daftar auto debit ini. Nah, mungkin udah semua kali ya Kak dibahas mengenai auto debit. Apa ada tambahan lagi? Untuk atau auto ada debit, saran close statement buat Sobat JKN? Kalau dari saya pribadi nih ya, sebagai saya juga dulu pernah mandiri gitu, menyarankan nih untuk teman-teman Sobat JKN untuk mengauto debitkan aja gitu dan menyisihkan uangnya khusus untuk berapa bulan di saldo tersebut. Jadi sehingga untuk auto debitnya akan lancar setiap bulan gitu, nggak akan tersendat, dan teman-teman juga bisa terhindar dari tunggakan. Dan kalau misalkan auto debit ini kan otomatis kita aktif terus ya. Jadi pada saat tiba-tiba nih kita kan nggak ada yang tahu sakit datanya kapan gitu. Jadi bisa suatu saat kalau tiba-tiba amit-amit ya nggak ada yang mau sakit, tapi namanya sakit bakal datang tiba-tiba sakit, ini sudah tetap aktif gitu. Sedia payung sebelum hujan. Benar sekali.
tetap hati-hati, tetap waspada ya dari awal ya, benar sekali. Nah, mungkin kita pada podcast kali ini cukup sekian ya Sobat JKN. Terima kasih kepada Kak Erin sudah datang di podcast kami kali ini. Mungkin jangan kapok ya Kak buat datang ke podcast Paham JKN ini. Boleh diundang lagi sih. Boleh kok. Nah, mungkin cukup sekian podcast pembahasan pembayaran auto debit kali ini ya Kak. Bersama Kak Erin ini untuk podcast kami kali ini cukup sekian. Terus saksikan kembali podcast berikutnya hanya di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham.